Oke guys, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Redis ya, dengan judul Supercharge Your Data and Apps with Redis. Itu apa gitu kan? Jadi Mas Imam akan membawakan topik mengenai ekspor manfaat in memory database itu seperti apa, kemudian meningkatkan performa aplikasi web dengan charge-nya Redis, terus membanding-bandingkan Redis sama traditional database itu seperti apa, dan nanti dikasih semacam demo gitu, ada studi kasusnya supaya teman-teman lebih paham tentang materi ini gitu. Kita kenalan dulu dengan Mas Imam Sutono. Beliau merupakan seorang web developer di detik.com. Jadi spesial banget beliau ini karena aku jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta untuk menemui beliau gitu, untuk bisa mengisi di Alchemy gitu. Kita kenalan dulu sama Mas Imam di slide berikutnya. Ini agak Oke, hai Revita. So guys, kenalin Mas Imam Sutono atau yang biasa dipanggil Mas Imam gitu ya. Beliau ini merupakan seorang web developer yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu, di software engineer, dan saat ini beliau kerja di detik.com dan saat ini aktif menempuh pendidikan teknik informatika, kerja sambil kuliah di BINUS gitu. Terus Mas Imam ini punya dedikasi yang tinggi untuk menciptakan pengalaman digital yang luar biasa ya, sebagai pengembang web dari SMA ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang di Pasuruan Dev juga sebagai lead community Pasuruan Dev. Dan beliau ini punya spesialisasi dalam menciptakan solusi back end yang kuat gitu, diskalakan menggunakan PHP sama Laravel. Nggak hanya PHP sama Laravel, kayaknya banyak tech-tech yang dikuasai oleh beliau ini. Jadi Mas Imam juga senang banget untuk mendesain aplikasi front end yang dinamis dan responsif pakai CSS, termasuk Tailwind sama JavaScript, termasuk React. Nah, kemarin aku lihat beliau sedang membuat sebuah website profile gitu untuk CV gitu. Itu bagus banget, mungkin bisa di-spill ya, Imam ya. Ini kok canggih banget itu, gimana caranya gitu kan. So, kita mengundang bersama-sama Mas Imam di screen Zoom sama-sama. Oke, udah nampil. Itu kenapa ada poningnya, Mam? Lucu banget sih. Gemes. Oke guys, kita gimmick dulu sama Mas Imam Sutono. Apa kabar, Mas? Aku manggil Mas ya. Oke. Halo, Gimana? halo Mbak. Hai. Itu memang stylenya gitu ya sekarang ya? Ya, Oke, makin ganteng ya guys ya. coba jadi gini ya. Oke, Mas Imam, Insya ini Allah. Insya Allah, Barakallah. Oke, teman-teman Pasuruan Dev pasti siapa sih nggak kenal Mas Imam gitu kan ya? Aku boleh tahu nggak tanya-tanya tentang Pasuruan Dev gitu? Anda mengelola Pasuruan Dev itu sejak kapan gitu? Terus sekarang udah berapa banyak anggota yang aktif di Pasuruan? Ya kalau Pasuruan Dev sendiri itu mulainya di tahun 2017 ya. Waktu itu Hmm. karena nggak sengaja ketemu di sebuah event di Surabaya gitu, teman-teman Oh, Pasuruan. oke. Iya gitu, akhirnya kita mutusin kita jauh-jauh ke Surabaya ya. Kalau harus ke Surabaya kalau mau ikut event IT gitu. Kenapa nggak bikin sendiri di Ah Pasuruan gitu. Akhirnya ya, ya dari oke. situ teman-teman buat bikin Pasuruan Dev gitu. Jadi sekitar 6 tahun ya dari 2017 sekarang. Oke, wow. Jadi berasal dari jauh-jauh ke Surabaya atau mungkin ke Malang ya. Biasanya kalau ada event Iya, komunitas IT gitu, kenapa nggak bikin sendiri gitu ya? Oke, hmm, udah banyak berapa member sekarang Mas Imam di Pasuruan Dev? kalau membernya di Telegram itu Telegram. 500 plus member ya. Oke, Jadi banyak lumayan. guys. Oke, jadilah salah satu member di situ Join, gitu ya. jangan lupa join. Oke, baik. Kalau gitu, Mas Imam, teman-teman nggak sabar untuk menantikan materi dari Mas Imam tentang Redis itu seperti apa. Dan nanti kalian, teman-teman bisa ngikutin interaksi ini melalui Slido. Jadi bisa menyiapkan pertanyaan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Gitu. Oke deh, kalau gitu aku persilakan untuk Zoom screen-nya buat Mas Imam Sutono. Dan teman-teman selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. Malam-malam masih semangat belajar bareng gitu ya. Dan uh, kali ini kita bakal belajar tentang Redis. Jadi Iya. sesuai judulnya ya teman-teman, Supercharge Your Data and Apps with Redis. Jadi gimana sih nantinya Redis itu bisa mempercepat aplikasi kita gitu, atau interaksi data yang kita lakukan di aplikasi kayak gitu.
Terus kenalan dikit, tadi mungkin udah dikenalin sama Wak Sawitri. Aku Imam, web developer di detik.com, lagi tadi ya kuliah juga, terus aktif juga di bantu-bantu di Pasuruan Dev. Dan kalau teman-teman mau connect sama aku, mau kenal lebih dekat, boleh ke sosmed yang ada di slide. Silahkan di IG, Twitter, LinkedIn, atau ke website juga boleh. Itu paling ya kalau perkenalannya. Terus kita selanjutnya ke materi mungkin ya. Jadi secara garis besar nanti mungkin kita bakal bahas tentang Redis-nya itu sendiri apa, mungkin kenalan sekilas saja gitu ya. Terus kenapa sih Redis itu bisa mempercepat performa aplikasi kita gitu, dan terus mungkin nanti bakal aku sebahas juga terkait data structure apa aja yang ada di Redis. Terus tadi ya yang disebutin di poster juga ada perbedaannya sama tradisional database, dan juga tadi mungkin edukasi sederhana tentang penggunaan Redis ini di sistem kita kayak gitu. Oke, yang pertama, apa itu Redis? Ada yang udah tahu yang belum? Atau udah tahu semua ini? Jadi Redis itu sebenarnya singkatan ya dari rencana eksploitasi dunia Imam Stone. Jadi disingkat Redis. Enggak deh, bercanda, bercanda. Jadi bukan ya teman-teman ya. Jadi Redis itu singkatan benar dari Remote Dictionary Server. Remote berarti di lingkungan remote kayak gitu ya, di server. Dictionary itu tipe datanya dictionary, dan juga ini adanya di server kayak gitu. Terus Redis itu juga merupakan in-memory data store, bisa dibuat database, cache, streaming engine, message broker, queue, dan lain-lainnya. Banyak banget kegunaan dari Redis ini. Dan juga Redis itu bentuk datanya berupa key value. Atau kalau teman-teman tahu kayak dictionary di Python, atau kalau PHP gitu associative array, atau kayak JSON gitu ya. Jadi ada key, ada value. Bukan berupa tabular, tabel kayak misalnya PostgreSQL atau MySQL, itu kan bentuknya tabel gitu ya, ada kolom, ada baris. Jadi Redis ini bisa dibilang kayak NoSQL database gitu sih. Jadi nggak ada bentuk pastinya, bukan berupa tabular, jadi berupa key value kayak gitu. Terus untuk selanjutnya, kenapa sih Redis itu bisa mempercepat performa aplikasi gitu ya? Karena kebanyakan kasus penggunaan Redis itu emang dibuat untuk mempercepat performa aplikasi. Yang sebelumnya mungkin kita pakainya cuma database SQL, SQL Postgre, dan lain-lain, atau persistent database gitu ya, tradisional database, yang mungkin makin lama kok aplikasinya makin lambat gitu ya. Buat nge-query ini kok berat banget gitu, butuh 2 detik lebih untuk kita ngambil data tertentu kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kalau kita misalnya udah ketemu case kayak gitu di aplikasi kita, di sistem kita, ya itu bisa mengconsider penggunaan Redis ini buat ke ditambahin di sistem kita kayak gitu. Karena emang sebagian besar penggunaan Redis itu buat mempercepat performa aplikasi yang dirasa udah lambat. Oke, ini beberapa poin kenapa sih Redis itu cepat kayak gitu ya. Karena yang pertama tadi udah aku mention, Redis itu in memory database. Jadi dia nyimpen datanya itu di memori utama atau di RAM, bukan di disk kayak tradisional database, kayak persistent database. Jadi otomatis karena dia nyimpennya di memori, dia pasti bakal lebih cepat untuk
prioritasnya kayak gitu untuk akses datanya karena dia ada di memori kayak gitu. Di slide juga ada ilustrasi kayak gitu. Yang kalau misalnya kita akses datanya itu pakai RAM ke RAM gitu ya di memori, bukan di disk, itu bisa sampai ukuran nanosecond atau di bawah 1 milisecond kayak gitu. Sementara kalau kita nyimpen datanya itu di disk, SSD atau hard disk, itu bisa milisecond untuk kecepatan akses datanya. Jadi otomatis bakal lebih cepat si Redis ini. Terus Redis itu juga punya I/O multiplexing meskipun single thread gitu ya. Tapi dia punya I/O multiplexing biar untuk membantu request data yang uh, masuk secara bersamaan gitu, biar lebih cepat. Yang ketiga punya struktur data yang efisien. Jadi banyak banget ya struktur datanya dari Redis ini. Mungkin nanti juga aku akan bahas beberapa di next slide. Terus high throughput dan juga low latency. Jadi ini memang si Redis ini emang lebih cepat buat memproses data kayak gitu. Terus selain itu, kalau kita lihat ya di Stack Overflow Developer Survey, ya, Stack Overflow Developer Survey itu Redis ini menempati urutan pertama ya, most loved databases selama 5 tahun terakhir. Bukan 5 tahun terakhir, 5 tahun berurut kayak gitu. Dan sekarang pun masih di papan atas kayak gitu, database yang paling disukai sama developer menurut Stack Overflow Developer Survey. Terus nggak perlu nggak perlu takut teman-teman kalau misalnya bisa nggak ya aku yang pakai bahasa pemrograman tertentu itu pakai Redis. Jadi isi Redis ini mendukung banyak banget bahasa pemrograman. Kalau di officialnya kayak C# atau .NET, Go, Java, Node.js, Python, atau misalnya kalau PHP itu ada extension PHP Redis dan lain-lain. Jadi jangan takut teman-teman nggak bisa pakai Redis ini di bahasa pemrograman atau teks-teksnya teman-teman kayak gitu. Terus Redis juga scalable, bisa diskalakan, fleksibel gitu ya buat scalingnya, dan juga open source seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita bakal masuk ke data structure-nya yang ada di Redis. Sebenarnya ada banyak banget data structure, mungkin nggak masuk semua di poin-poin ini. Berapa yang banyak dipakai kayak string list, set, hash, sorted list, sama geospatial. Teman-teman bisa cek lebih lengkapnya di dokumentasi Redis-nya di Redis.io docs data types, atau di sebelah kanan ini ada ilustrasi juga dari masing-masing struktur data atau tipe data yang ada di Redis. Ada banyak banget ya. Ini juga jadi salah satu keunggulan Redis, di mana kita bisa fleksibel milih struktur data apa yang cocok untuk kasus yang kita alami kayak gitu. Jadi banyak pilihan data, banyak case yang bisa di cover juga sama si Redis ini kayak gitu. Tapi nggak mungkin nggak semua bakal kita bahas ya. Mau fokus ke satu aja, salah satu data structure di Redis, yaitu hash, yang cukup menarik ini. Si hash ini kalau kita lihat kan biasanya mungkin banyak yang pakai string ya, atau kebanyakan kita pakai string gitu buat nyimpen data di Redis. Tapi ada loh teman-teman yang namanya hash kayak gitu. Nah, ini kenapa aku highlight si hash ini, karena ini aku nemu artikel yang cukup menarik dari engineer-nya Instagram kayak gitu di blognya mereka. Jadi mereka membandingkan
penggunaan string dan juga hash. Jadi mereka mau migrasi dari mereka nyoba riset tentang Redis gitu. Apakah memang bisa cover kebutuhan mereka dan juga mereka punya kayak patokan gitu loh. Oh, kita mau sistem yang kita mau memperkecil data, bisa nggak misalnya kita batasi storage-nya sampai 17 giga gitu. Terus bisa nggak kalau memorinya segini kayak gitu. Nah, itu mereka nyobain dua tipe data ini. Yang pertama string, yang kedua hash yang dibahas di artikel ini ya. Jadi mereka nyoba sampel gitu, bikin sampel data 1 juta key yang bakal dimasukin ke Redis. Nah, ternyata 1 juta data ini kalau disimpan dalam tipe datanya string, itu Redis butuh 70 MB untuk nyimpen datanya. Kayak gitu. Sementara kalau misalnya mereka kan butuhnya itu 300 juta buat nyimpen data foto kalau nggak salah ya di artikelnya. Nyimpen 300 juta data foto user gitu. Yang kalau misalnya pakai Redis string itu butuh 21 giga. Padahal mereka membatasi kalau nggak salah 17 ya, 17 apa 16 giga gitu storage mereka. Jadi wah ini otomatis nggak achieve loh. Nah makanya mereka setelah itu mereka juga nyoba hash tipe data, merubah dari string ke hash kayak gitu. Nah setelah dicoba ini ternyata untuk nyimpen 1 juta key dengan karena hash itu kan nanti di dalamnya bukan key value lagi tapi field value. Nanti mungkin aku demoin ya. Jadi mereka bisa menghemat banyak storage dengan mengubah tipe data dari string ke hash. 1 juta key itu dengan sub key-nya 1 juta kalau nggak salah ya. Itu 16 MB dari 70 ke 16. Nah, kalau di total 300 juta data kebutuhan mereka itu nggak sampai 5 giga kayak gitu. Jadi perubahan dari string ke hash ini benar-benar impactful ya, impact banget, kelihatan banget impactnya sejauh itu. Oke, mungkin nyoba aku demoin. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini aku pakai Redis Insight di lokal. Atau teman-teman mau pakai CLI juga bisa. Nah, ini misalnya kalau string itu, nggak bisa. Nah, string itu misalnya kita punya data JSON gitu ya. Mau kita save ke Redis. Nah, datanya itu kita decode jadi string yang nanti semua datanya itu kita masukkan di key Redis tersebut kayak gitu. Misalnya ini ya, news dengan ID 58. Kita store datanya berupa string, tapi string itu sebenarnya JSON gitu ya. Misalnya. Jadinya kayak gini. Nah, kalau misalnya pakai hash itu beda. Jadinya bukan lagi key value, ini kan LaraDB News STR58 ini key-nya kan ya. Value-nya string semua itu tadi, ini value-nya. Ini kalau string, kalau misalnya hash itu beda lagi. Jadi bisa dibilang kayak JSON beneran gitu. Atau jadinya kayak gini, kayak apa? Tabular, mirip sama tabular kayak gitu. Atau mirip kayak JSON. Jadi kita
kalau ngaksesnya yang hash ini, kita bisa satuan, kita bisa nge-select cuman key tertentu aja dibanding string yang kalau kita select ya kita dapat semua key-nya kayak gitu, semua value-nya. Nah, otomatis ini juga kayak mungkin kayak GraphQL juga ya konsepnya. Kita bisa custom mau apa aja sih yang data-data yang mau kita ambil. Kalau misalnya kita di CLI, jadi kalau pakai string kita kan get terus key-nya apa, jadi apa yang lara di Spermius str58 begini. Nah ini kan kita dapat data banyak gitu ya, gelondongan kayak gini. Nah tapi sebenarnya kita cuman pengen ngambil title-nya doang loh, ya nggak bisa. Tetap kita harus ngambil semua data ini terus kita encode karena ini string, terus ya kita ambil title-nya gitu. Otomatis ya data-data yang kita butuhkan ngikut juga kan. Itu pasti pengaruh sama performance kita dalam nge-query datanya, performance juga kita ngambil datanya kayak gitu. Nah, sementara kalau hash misal kita komennya pakai high edge get gitu ya. Nah, ini di deskripsinya ada key, ada field. Jadi key-nya misalnya apa simpan, terus kita cuman butuh title-nya loh. Ya, udah kita kayak gini. Nah, kayak gini. Kita bisa ambil data spesifik yang memang benar-benar kita butuhkan gitu. Itu juga yang jadi salah satu keunggulan ya dari hash. Jadi recommended sih kalau pakai hash untuk nyimpen data-data yang cukup kompleks, lebih dari satu jenis data kayak tadi ya. Ada misalnya data news, ada ID, title, foto, dan lain-lain. Itu pakai hash recommended kayak gitu. Terus itu terkait salah satu data structure ya, di Redis. Terus kalau misalnya kita mau pakai Redis, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman juga udah kebayang gitu ya mau pakai Redis ini di sistem atau di aplikasi. Ada yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penggunaan salah satu komen di Redis itu kan ada namanya case kunci gitu. Nah kalau kita pakai case ini eh, tidak disarankan sama si Redisnya sendiri. It may ruin performance kayak gitu. Ketika kita misalnya mengeksekut di database yang cukup besar kayak karena KISS itu kan pakainya ON ya. Jadi misalnya ada 1 juta data, ya itu bakal dibaca semua datanya kayak ada 1 juta data ya dari ujung ke ujung gitu dia dibaca. Jadi 1 juta kali scanning. Sementara kalau ini nggak direkomendasikan sama Redisnya sendiri gitu. Mungkin kalau untuk debugging boleh, tapi untuk production tidak direkomendasikan dan tidak direkomendasikan juga kalau dipakai di kode aplikasi kita secara reguler. Terus dari Redisnya itu merekomendasikan pakai scan yang fungsinya mungkin cukup hampir sama gitu ya buat nyari key tertentu.
atau teman-teman bisa pakai tipe dataset kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin Redis ini nggak direkomendasikan juga buat persistent database, meskipun bisa ya, karena cukup bahaya juga kan kalau kita pakai Redis-nya ini sebagai memori utama, sebagai database utama, karena yang tadi aku mention ini Redis kan in memory ya. Jadi kalau misalnya service-nya mati ya gitu ya, otomatis datanya hilang tuh. Kayak gitu. Jadi kalau Redis-nya aja sebagai uh, database yang kita pakai, mungkin itu kurang bagus ya, kurang direkomendasikan karena ada kemungkinan itu tadi servisnya mati, servernya mati, ya karena di memori hilang jadinya datanya kayak gitu. Nah, jadinya mending kita sandingkan atau ada database persisten lain selain Redis kayak gitu sebagai backup, bisa uh, sifatnya sebagai backup kayak gitu. Jadi main database-nya untuk aplikasi itu tetap pakai Redis gitu ya. Sementara kita backup atau ya ada kayak database PostgreSQL itu kita sambungin ke Redis, entah di snapshot nanti ya bisa per time karena punya point in time juga kan si Redis ini. Jadi beberapa waktu dia bakal nge-backup ke persistent storage-nya atau teman bisa pakai skema lain kayak. Intinya jangan cuman simpan datanya di Redis karena cukup beresiko kayak gitu. Tapi sandingkan juga sama database atau persistent storage kayak gitu. Terus selanjutnya ada efficiency. Jadi efficient ini maksudnya kalau misalnya memorinya penuh gitu ya, kan Redis limit di memori, sementara misalnya limitnya nggak kita batasi gitu ya, si datanya ini kan bakal diinsert terus akhirnya uh, sampai limit tertentu yang memorinya ini udah nggak bisa terima data lagi gitu karena udah penuh gitu. Tapi tetap ada mau ada data yang masuk. Nah, eviction policy ini harus diperhatikan teman-teman kalau terkait ini ya. Jadi di Redis itu cukup banyak opsi yang kita bisa pakai terkait eviction. Yang pertama kayak misalnya no eviction. Misalnya kalau ada data yang mau di save ke memori tapi udah penuh, itu bakal ditolak, kayak datanya ditolak ya, berarti prosesnya gagal kayak gitu karena memorinya udah penuh. Atau misalnya Alkis LRU kita pakai list recently use policy-nya. Jadi kalau misalnya yang yang mau masuk sementara uh, memorinya penuh, ya yang paling lama diakses, yang paling lama dipakai itu bakal dihapus oleh si Redis-nya. Atau yang paling jarang dipakai bisa pakai FU gitu. Ini perhatikan teman-teman juga terkait fiction-nya. Biar enggak, loh kok ini datanya hilang gitu ya. Ya sementara memorinya udah penuh ini gitu. Dan kalau nggak pas gitu eviction yang dipakai, ya tadi ya kita loh kok tiba-tiba datanya hilang, yang harusnya kita dari resiko nggak ada, itu harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya eviction policy, time complexity juga, karena kayak yang tadi ya, case itu ada yang ON, ada yang O1. Tadi kayak misalnya hash itu
satu, meskipun datanya banyak banget, tetap term kompleksitasnya konstan, nggak terpengaruh sama banyaknya data. Terus yang selanjutnya juga cost, karena harga memori itu lebih mahal ya. Ini pada akhirnya juga mikirin cost kayak gitu. Nggak cuma performa, nggak cuma yang di aplikasi, memori lebih mahal, dan maksudnya pengguna Reddit itu juga kita harus juga, nggak semua data mungkin di Redis, atau ada sistem replikasinya ke persistent storage, lain-lain kayak gitu. Oke, terus untuk studi kasusnya, yang pertama itu yang mungkin yang paling banyak dipakai caching ya. Jadi mekanismenya kayak si klien ini, si user, dia request ke aplikasi, terus ngecek, si aplikasinya ngecek di Redis ini ada nggak sih datanya gitu yang diminta si user. Kalau ada, nyari di persistent storage-nya tadi, persistent database-nya, terus dibalikin ke user kayak gitu. Sementara kalau misalnya kayaknya datanya udah ada, bisa langsung balikin aja ke user kayak gitu datanya. Nah, itu bakal mempercepat. Mungkin di awal aja ya, request pertama karena datanya belum ada di Redis, itu ke database dulu, dan terusnya Redis kayak gitu. Ini juga mengurangi beban database ya. Kalau misalnya kita nggak pakai Redis gitu, kita terus-terusan database-nya, ya kasihan juga gitu. Dan cost-nya juga lumayan, untuk request ke database itu kan juga lumayan, buat buat ngambil data, buat memproses datanya. Jadi, Redis kalau bantu untuk contoh caching. Ya misalnya kayak misalnya kita punya website, blog gitu. Banyak case yang bisa kita pakai buat caching ini ya. Tadi kayak misalnya uh, kita punya website blog, terus yang kita tampilin di halaman depan untuk di list postnya itu kita taruh aja di Redis kayak gitu. Nanti kan itu yang misalnya itu adalah halaman yang paling baik dan sering banget diakses sama user. Jadi dan datanya pun bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi kita taruh data itu di Redis, dan si user bakal akses datanya dari Redis itu. Itu bakal lebih cepat, performanya dari user experience-nya juga bagus gitu ya, karena ya udah langsung kelihatan kontennya, datanya udah langsung bisa dilihat kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih untuk strategi caching ini ya, yang bisa kita pakai di sistem kita. Terus yang selanjutnya, ini sempat juga nge-benchmark gitu. Uh, jadi di halaman itu kayak check out barang atau kelas gitu ya isinya. Jadi ada harga, di situ ngambil data harga, ngambil data apakah si user yang akses ini udah daftar kelasnya, terus dan detail kelasnya seperti apa. Nah kayak gitu udah nyoba nge-benchmark. Misalnya pakai SQL langsung, ngehit langsung ke MySQL gitu ya. Sama dibandingin jika halaman itu kita hitnya ke Redis kayak gitu. Ini servernya 2 V CPU, RAM-nya 4 GB. Dari segi CPU usage itu, kalau misalnya dites 300 user,
itu kepakainya CPU yang kepakai itu udah nyampe 81%, yang mana ya gede banget itu ya, udah hampir 100 gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai Redis dengan jumlah user yang sama, 300 user, itu memori yang kepakai cuma 32,3%, bahkan bisa sampai tembus 1000 user bersamaan gitu ya. Dan itu pemakaian CPU-nya cuma masih di angka 70%. Beda sama yang tadi 300 saja udah 81 gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi perbandingan, bisa jadi rujukan juga kalau teman-teman emang benar ya Redis itu bisa mempercepat aplikasi. Ini juga salah satu yang menandakan Redis itu cepat banget, efisien gitu untuk goals-nya, dengan goals untuk mempercepat performa aplikasi kita kayak gitu. Oke, mungkin itu dua tadi case-nya. Sebenarnya ada lagi mau ngedemoin, belum bisa di-present gitu ya. Jadi mungkin next time ya, aku bakal nge-sharing juga. Kalau rame, ini bakal lanjut part 2 nih. Setuju nggak? Nanti Ya, setuju. didemoin juga sih. Setuju ya. Setuju ya, Rek? Nanti mungkin juga bakal didemoin gimana cara ngetesnya juga. Live. Oke, itu untuk study case-nya, benchmark, dan buat referensi belajarnya banyak di Redis, nyediain banyak banget resource belajar buat teman-teman yang mau belajar Redis. Dari Redisnya bisa di ke Redis University, mereka juga punya ebook, ada juga ebook ini Redis for Dummies, di YouTube-nya juga ada. Misalnya yang ini cukup menarik, di University ini udah lengkap banget sih, gitu ya. Jadi mulai dari awal belajar struktur data, terus belajar apa nih, untuk mungkin spesifik ke bahasa pemrograman yang teman-teman pakai gitu ya. Ada juga misalnya Redstream, Redisearch untuk JSON, dan juga dan seterusnya kayak gitu, scaling. Di sini juga ada sertifikasi buat teman-teman yang mungkin mau ambil sertifikasi gitu ya. Redis juga nyediain itu. Ini bisa, ini udah lengkap banget sih di sini. Dan selanjutnya ada ya, buku Redis untuk pemula. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada yang pernah tahu nggak? Ngasal nih. Belum ada ya, belum ada. Ya nanti kalau misalnya diadain, ada yang tertarik nggak ya? Redis. Redis, part 2. Ya nanti Ada. ditunggu aja. Insya Allah Oke. nanti ada. Sekarang belum ada. Oke, itu aja dari aku ya, teman. Eh, Kalau mau nanya-nanya silakan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Oh, moderator. oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya, guys ya. Sebentar. Nah, oke. Saatnya part 2.
Jadi kita akan langsung diskusi, tanya jawab langsung dengan Mas Imam Sutono dari materi ini. Teman-teman yang belum bertanya, kita ada di Slido yang ada di chat box. Oke, mungkin pertanyaan pertama tadi aku melihat ada Mas, sebentar ini ada yang tanya. Mas Alvan Putra. Bukan konspirasi ya, Mas Alvan Putra ya. Mana-mana. Oke, nggak kelihatan. Teman-teman bisa langsung tanya on mic ya, on cam sama open mic gitu. Langsung kalau misalnya pengen bertanya langsung bisa raise hand gitu ya. Oke, kita langsung ke slide yang sudah ada di sini. Yang pertama dari Anonymous. Kalau pakai Redis, apa harus ikut partai Red juga? Apa itu Red? Oke, oh bukan itu tanyanya ternyata. Aku mau lihat kanan kiri nggak ada tukang bakso ya guys ya. Oke lanjut. Ada pengalaman Redis dikombinasi dengan cloud server nggak Mas Imam? Kayak AWS, Oracle, Azure, atau Alibaba gitu. Mungkin ada apa namanya eh pandangan terkait itu gitu dari Mas Imam. Ya, untuk penggunaan Redis di cloud server, mungkin aku udah nyobanya di DigitalOcean ya, kayak gitu. Jadi di DO itu ada manage database Redis yang kita bisa dengan mudah setup Redis itu, atau ya kita bikin VM di situ juga bisa. Nah, mungkin untuk penggunaannya aku belum sampai apa yang data yang gede banget gitu kalau di cloud server, tapi uh, mungkin di kerjaan itu juga udah pakai Redis kan, jadi itu juga di hostnya di cloud kayak gitu. Jadi ya bisa banget kalau teman-teman mau pakai Redis ini di cloud server. Ya. Oke, begitu. Thank you untuk pertanyaannya dari Anonymous. Oke, nah ketemu nih dari Mas Alvan Putra. Mungkin tadi pertanyaan terkait materi yang lagi di-share sama Imam. Kalau di RAM, berarti kalau servernya mati datanya hilang, Mas Imam. Kalau mati datanya hilang, iya benar. Karena datanya ini kan disimpan di memori ya. Otomatis kalau servernya atau device-nya mati ya hilang. Makanya tadi aku bilang kan, Redis ini nggak direkomendasikan kalau misalnya kita pakai sendirian kayak gitu. Soalnya hilang-hilangan gitu, data bisa hilang-hilangan. Jadi sebisa mungkin ada persistent storage lain yang membarengi si Redis ini buat backup nanti misalnya servernya mati gitu ya, dan datanya udah terlanjur disimpan di Redis ya, itu karena kita udah backup ke persistent storage itu ya, kita tinggal backup atau masukin lagi data yang di persistent storage tadi ke Redis kayak gitu. Jawabannya iya, hilang. Hilang. Oke. Hilang. Jadi jawabannya hilang ya, Mas Alvan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. eh dari Anonymous. Bagaimana cara mengatasi latensi jaringan saat mengakses Redis yang berjalan di lokasi yang berbeda? Cara mengatasi latensi. Eh, Mungkin kalau di lokasi yang berbeda, kalau pakai CDN gitu ya, teman-teman cloud, ya bisa pilih yang lokasi terdekat aja. Misalnya yang kebanyakan sekarang ada tuh di Singapura gitu ya. Nah itu bisa dipakai daripada yang lain, karena kita tetap harus berusaha ini kan mendekatkan diri ke user. Terus untuk mengatasi latensi, mungkin juga yang tadi ya, beberapa hal yang diperhatikan kayak penggunaan command, terus penggunaan tipe datanya juga yang harus sesuai kayak gitu. Tadi juga bisa pakai hash misalnya atau yang lain. Jadi ya
mungkin lebih ke ngikutin best practice-nya kayak gitu ya untuk mengatasi. Oke, berikutnya dari Repi. I'm curious, kalau menurut Mas Imam kekurangan dari Redis itu apa? Kurangan dari Redis tadi ya, kalau karena in memory, kalau mati ya hilang katanya. Terus yang kedua mungkin karena memori juga mahal tadi ya, itu juga jadi pertimbangan dan mungkin juga jadi kekurangan, bisa jadi. Dan untuk yang lainnya apa ya, mungkin belum nemu kekurangan yang gimana-gimana gitu ya. Dan ya itu mungkin belum 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 nemu kekurangan yang lain. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa oh, performanya Redis ini kurang atau ada kurang yang Redis, kayak bisa pakai alternatif lain kan, kayak KeyDB atau apa Dragonfly DB, itu mereka juga ngeklaim lebih bagus dari Redis. Itu mungkin juga bisa dicoba jadi alternatif. Jadi menurut pandangan seorang imam, Redis ini nggak ada kekurangannya ya. Perfect gitu guys. Belum nemu. Belum nemu. Oke, jangan cari-cari kekurangan guys. Oke, berikutnya. Semua punya Bagus. kekurangan. Semua punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna, tapi Redis Tidak ini ada. sempurna di mata Mas Imam. Gitu. Mas deh. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang menarik nih tentang oh, nggak ada. Sebentar, tadi aku punya. Oh, itu tentang apakah develop pakai Redis harus punya Mac, Mas? Enggak. Jawabannya enggak, karena aku sekarang pakai Windows. Bisa. Oke. Jadi Redis itu enggak, maksudnya Redis itu ter, enggak terbatas sama OS tertentu ya. Jadi bisa pakai pakai Linux bisa, pakai Windows bisa. Jadi enggak harus punya Mac kok. Nggak harus Mac, guys. Oke. Oke, thank you untuk pertanyaannya dan jawabannya. Di scroll bawah komunitas. Oke, ini tentang community ya. Masih mungkin bisa sharing-sharing dikit gitu. Tipsnya untuk mendirikan komunitas seperti Pasuruan Dev gitu. Dia katanya mau bikin apa? Establish di kabupaten gitu. Soalnya daerahnya jauh dari mana-mana. Itu cara tips untuk bisa membuat komunitas di ini kotanya kali ya gitu. Itu gimana caranya, Mas Imam? Oke, yang pertama sering-sering ikut event mungkin ya. Karena Pasuruan Dev sendiri terbentuk karena ketidaksengajaan teman-teman Pasuruan ketemu di event kayak gitu. Oh, Mas dari mana? Dari Pasuruan loh. Sama gitu. Kayak gitu. Akhirnya networking lah ya teman-teman. Nggak harus event juga sih. Uh, mungkin yang pertama itu ya event offline buat kita nyari teman yang dari satu kabupaten gitu misalnya. Buat nyari pasukan kayak gitu. Uh, biar nanti kita juga ngembanginnya enak gitu. Terus apalagi ya? Tipsnya harus berkorban juga. Maksudnya harus ini ya, waktu, dari segi waktu, dari segi tenaga juga, dan mungkin dana juga gitu. Kita juga harus berkorban buat ngaktifin komunitas itu kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak nemu yang masih belum nemu orang yang berasal dari satu daerah, ya nggak apa-apa, mulai aja gitu. Mungkin kita bisa dirikan sendiri, terus bisa menggandeng dengan komunitas lain yang udah gede gitu ya. Nah itu kan juga bisa pansos kita. Gitu.
sama menyebarkan komunitas yang mau kita dirikan. Ya banyak networking aja sih. Jauh dari mana-mana. Oh sekarang if ngadain event bisa dari mana aja kok. Nggak terbatas jarak Yap, atau benar. lokasi geografis gitu ya. Online juga bisa gitu. Oke, Jangan minder. salah satunya dimulai dari event ini karena kita juga komunitas, tapi Ya, mungkin base-nya bukan di lokal gitu ya. Oke, wow, tips yang menarik bisa diimplementasikan ya di mungkin di daerahnya teman-teman gitu untuk bisa mendirikan sebuah komunitas di daerahnya gitu. Untuk kita bisa saling connect, learn and transform. Gitu di guys. pas. Oke, mantap, mantap kali. Oke, berikutnya tentang Redis. Teman-teman bisa langsung ini ya bertanya on cam atau open mic gitu, raise hand aja supaya kita tahu nih apa namanya antusias teman-teman terhadap materi Redis ini gitu. Berikutnya, oke, oke, oh, cukup. Apakah Redis bisa digunakan di backend yang stateless, Mas Imam? Untuk back end yang stateless ya. Aku belum pernah implementasi sih sebenarnya kalau untuk stateless. Jadi stateless. Jadi aku kayaknya belum bisa jawab untuk yang stateless belum karena belum pernah Oke, implementasi. oke, mungkin siap. Sorry. Thank you. Thank you. Kalau misalnya ada yang tahu, mungkin Oke. teman-teman bisa sharing di Ya sini ya, boleh boleh karena kita boleh sharing saling juga. sharing gitu. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir dari sesi ini. Aku tertarik sama pertanyaan yang tentang ini boleh di-share nggak tentang rahasia perusahaan? Gak tau ya. Apa Istilahnya tuh? Mas, kalau kalau di detik.com pakai Redis juga kah gitu? Iya, di Detik pakai Redis. Kalau di timku, iya ya pakai Redis. Kayak misalnya contoh kasusnya tuh di kayak yang tadi ya aku sempat mention. Misalnya ada sebuah halaman yang nampilin berita banyak gitu. Nah, si list beritanya itu kita simpennya di Redis. Jadi itu nggak ke database. Jadi si user itu aksesnya ke Redis. Jadi jawabannya iya, pakai Redis. Oke, jawabannya iya ya teman-teman. So, eh dua dua pertanyaan terakhir kali ya. Ini aku lihat ada di sini. Jalanin Redis itu lebih baik pakai Docker atau Laragon, Imam? Lebih baik pakai Docker apa Laragon? Mungkin lebih ke ngelihat case-nya ya. Kalau misalnya aku belum pernah pakai di Laragon, tapi kalau misalnya kita pakai di Docker itu kan lebih fleksibel gitu ya. Lebih baik yang mana? Eh, Belum bisa jawab kalau dibandingnya sama Laragon kayak. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, eh ini kayaknya ada permintaan nih Mas Imam. Mas bikin buku Redis bahasa Indonesia dong. Terus Wah, pertanyaan terakhir ini, ya siapa nih yang tanya ini? agak-agak ini ya. Guys, jangan sensitif gitu. Oke, aku juga mau tanya. Bikin buku Radis, insya Allah teman-teman. Sebenarnya ada spill dikit sih ya, ada udah mulai bikin secara ya outline-nya lah. Ya ditunggu aja, insya Allah. Nanti Oh, wow. kalau udah ada bakal di-share. Siap, siap, siap. Oke, kalau gitu. eh Pertanyaan terakhir kayaknya nggak perlu dijawab. Jadi teman-teman bisa langsung tanya sendiri di kolom profile LinkedIn-nya Mas Imam ya. Kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang Redis dan juga Pasuruan Dev. So, kita langsung aja di close
untuk sesi pertanyaan ini gitu. Jadi acara ini belum selesai ya teman-teman. Dan kita juga punya program nih teman-teman untuk kerja di Jepang ya guys. Ini buat kalian yang suka dengan Jepang atau pengen kerja di Jepang, onsite, relocate di sana. Altera Academy, melalui iGoTo dan Hatarakimas punya program ini gitu. Jadi ini buat junior, buat fresh graduate. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan yang baik ini, kesempatan yang bagus ini. Jadi kalau misal teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa menuju ke link yang kita share di chat box gitu. Acara terdekat Pasuruan Dev apa nih, Mam? Wah, boleh dibocorin nggak ya? Gak boleh ya? Ya udah nggak usah. Boleh, boleh. Insya Oh Allah boleh, boleh dalam waktu boleh. dekat. Insya Allah bulan depan kita mau kolaborasi sama salah satu komunitas untuk bikin event offline. Oh Jadi itu wow, aja. Pasti menarik banget ini. wow. Tunggu aja Pasuruan. infonya teman-teman. Pasuruan punya gawe nih guys. Jadi ditunggu ya event dari Pasuruan Dev. Jadi kita sampai di akhir sesi. Senang banget ketemu dan ngobrol dan kita sharing gitu sama Mas Imam dan teman-teman. Kita give applause buat Imam Sutono dan Pasuruan Dev yang sudah berkolaborasi dengan Altera Academy bersama Alchemy. Semoga ini menjadi sebuah apa ya, kesempatan baru buat teman-teman komunitas di sana, komunitas lokal untuk bisa apa ya, kita connect, learn, and transform tadi itu ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita ada event mingguan gitu di Alchemy. Kalau misal teman-teman pengen jadi speaker kayak Mas Imam atau mungkin komunitasnya teman-teman pengen jadi collaborate sama Alchemy, boleh banget. Kita ada di feedback form ya. Antar teman-teman bisa ngisi juga di situ untuk kasih kita masukan sama input gitu. Oke deh. Ada pesan-pesan terakhir Mas, bukan pesan terakhir, kata-kata mutiara Mas Imam Sutono buat teman-teman members Pasuruan Dev dan teman-teman Alchemy. Kata mutiara apa ya? Iya, Mikir nih. oke. Ini terkait apa nih, Mbak? Ditodong langsung ini. Mungkin kayak semacam apa ya? eh advice Mas Imam gitu buat teman-teman yang belajar tentang IT atau mungkin di area lingkup community yang lagi berusaha untuk mengaktifkan komunitasnya gitu dan juga pingin jadi software engineer dan lain-lain yang lebih semangat gitu. Ya, mungkin karena aku background-nya dari anak komunitas gitu ya. Jadi teman-teman yang mau membangun sebuah komunitas atau lagi mau mengembangin komunitasnya, tetap semangat dan perbanyak networking aja sih, kayak Pasuruan Dev gitu. Mungkin Surabaya Dev juga kita open banget kan buat kolaborasi. Jadi jangan membatasi ini ya, kayak ikut event atau yang lain-lain buat networking, karena ya dari situ kita bakal banyak banget belajar, kita bakal dapat banyak ilmu, banyak relasi, dan juga mungkin dapat uang atau dapat jodoh, mungkin Sudah dibuktikan? nggak tahu ya. Belum? Oke. belum. Oke, Masya Allah, barakallah buat Mas Imam Sutono dan Pak Surodif dan buat kita semua. Jadi kita akhiri sesi ini dengan mengucap alhamdulillah. Kita ketemu lagi di event Alchemy berikutnya minggu depan. Thank you ya buat Imam Sutono dan Pak Surodif dan teman-teman semua yang sudah hadir di sesi ini.